kesempatan yang berbahagia ini adalah setelah ma'rifatut thariq yang harus kita lakukan adalah as-thiqatu billah. Apa itu as-thiqah? Kita harus senantiasa berusaha menanamkan keyakinan kita, keimanan kita dan kepercayaan pada diri kita akan pertolongan Allah dan kemenangan bersama orang-orang yang beriman. Ini yang kedua. Jadi setelah ma'rifatut thariq yang harus kita lakukan yang kedua adalah as-thiqatu billah. Thiqah yang tak pernah putus kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan berbagai peristiwa dalam sejarah para nabi dan begitupun sejarah secara khusus sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membawa putranya yang masih kecil, yang masih orok, yang masih berusia beberapa hari, untuk dibawa ke kota Mekah dari dari Baitul Maqdis di Palestina berjalan ke selatan menuju Mekah, dan itu menempuh jarak ribuan kilometer. Itu karena perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia thiqah bahwasanya tidak ada perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak punya hikmah. Begitupun ketika mereka sudah diletakkan di tanah haram yang sekarang menjadi kota yang besar yang menjadi kiblat kaum muslimin, tempat yang tidak ada tanaman, tempat yang tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada orang, tidak ada air yang bisa menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Makanya ketika meninggalkan mereka, Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram rabbana liuqimus shalah waj'al afidatan nasi tahwi ilaihim waj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, sesungguhnya aku tempatkan anak keturunanku di tempat yang tidak ada air, tidak ada tumbuhan, tidak ada manusia. Lalu kata Nabi Ibrahim, agar mereka menegakkan sholat, dan jadikanlah hati-hati, jadikanlah kecenderungan orang itu untuk datang ke sana, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan yang banyak agar mereka bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, setelah disimpan di situ, ya Hajar bersama putranya ini, ya bisa, kalau di zaman sekarang kan misalnya Ustadz Andi Mapasoki dipindahkan ke Sumatera Selatan, betapapun di tengah hutan di sana ya masih ada makanan, masih ada sumber makanan, ya ada GoFood, ya kan, ada GrabFood, ada macam-macam. Ya. Di Mekah mana ada yang seperti itu, ketika itu tidak ada orang. Jangan yang begitu, orang saja yang minta pertolongan tidak ada. Ya. Nah, dalam kondisi seperti itulah Hajar diletakkan bersama Ismail. Dia mengejar sebelum betul-betul menghilang dari pandangan Hajar. Ibrahim ditanya berulang kali, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan ini Ibrahim? Allahu amaraka bihadza. Ibrahim tidak hendak menjawab. Dia khawatir jangan sampai dia berhenti, berbalik dan menangis melihat buah hatinya dan istrinya yang masih berdarah-darah karena nifas itu, ya, dan menjadikannya berat untuk melaksanakan perintah Allah. Coba perhatikan. Ya. Ketika sudah agak jauh dari tempat itu, Ibrahim berhenti, tapi tidak menoleh. Dan pertanyaan terakhir yang dilayangkan oleh Hajar, ya Ibrahim, saya tanya sekali lagi, apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Allahu amarka bihadza. Apa jawaban Ibrahim? Singkat, padat, jelas dan tegas. Na'am, iya Dinda, ya, iya sayang, ini perintah Allah. Lalu Hajar terdiam. Dia sadar bahwasanya apa yang terjadi pada diri mereka itu adalah kehendak Allah. Beliau Hajar tidak marah-marah, tidak bersedih, ya, apalagi sampai bermuka masam kepada suaminya. Dia berbalik, lalu dia mengatakan, dicatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dia dengan penuh ketegaran, thiqah kepada Allah, dia mengatakan, ya Ibrahim, idzan innahu la yudhi'una. Kalau begitu Ibrahim, Allah tidak akan pernah menyanyiakan kami. Allah tidak akan pernah melupakan kami. Allah tidak akan pernah membuang kami. Allah pasti akan peduli dan menurunkan pertolongannya kepada kami. Subhanallah. Ini apa? Thiqah. Ini adalah thiqah kepada Allah. Ini adalah thiqah tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Dan betul. Ya. Betapapun beliau thiqah, tetapi itu tidak menjadikan beliau terdiam. Ketika sudah melihat Ismail ini yatalawwa, dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan yatalawwa itu membolak-balikkan dirinya karena kehausan dan kelaparan. Karena iba Ummu Ismail, Hajar alaihissalam ini mulai berlari. Yang terdekat adalah Bukit Sofa. Dia naik ke Bukit Sofa, cari-cari orang. Ya. Tidak ada orang, dia lari ke Bukit Marwa.
7 kali beliau berlari-lari kecil yang kemudian menjadi salah satu bagian dari ritual ibadah kita dalam umrah dan dalam haji. Pada kali ke-7 dia dengarkan suara orang. Ya, lalu dia berkata kepada dirinya, sah, diamlah wahai Hajar, diamlah. Begitu dia mengatakan sah, dia melihat sosok. Ya, sosok itu adalah malaikat Jibril. Lalu Hajar mengatakan, coba perdengarkan lagi suaramu wahai Kisanak. Ya, coba perdengarkan suaramu Kisanak. Kalau sekiranya engkau bisa menolong kami. Maka Jibril tidak berbicara, tapi langsung menggali, ya, di tempat dekat dari Ismail terbaring itu, menggali dengan ujung sayapnya. Dalam riwayat dikatakan torfatu aqabihi, ujung tumitnya. Ya, inilah sebabnya Zam-Zam itu disebut juga dengan hazmatu Jibril, galian malaikat Jibril, karena beliaulah yang menggali sumur itu sampai muncrat airnya. Begitu lihat airnya muncrat, ya, Ummu Ismail Hajar ini langsung membuat apa ya, benteng-benteng kecil untuk menghalangi meluapnya air. Kata Rasulullah SAW, rahimallahu umma Ismail, semoga Allah merahmati Ummu Ismail. Jikalau seandainya dia membiarkan air itu mengalir, maka Zam-Zam hari ini akan terlihat sebagai aliran sungai yang besar, kata Rasulullah SAW, seperti lazimnya sungai-sungai biasa. Cuma karena dia tutup lubangnya supaya tidak terlalu muncrat, akhirnya dia seperti sumur. Ya, kata Rasulullah SAW, kalau dia biarkan, maka dia seperti sungai yang mengalir. Nah, ala kulli hal, dari kisah ini kita belajar bagaimana Ummu Ismail Hajar itu menggantungkan harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kondisi ini akan banyak kita dapati. Misalnya di dalam kisah Musa alaihissalam, ya, ketika Musa sudah dikejar oleh Firaun dan mereka sudah tersudut di tepi Laut Merah. Dan pengikutnya pun sudah mengatakan pasti kita akan disembelih. Sudah menyerah saja. Dan ini diberikan dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-61 dan ke-62. Allah berfirman, "Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun." Dan ketika dua pasukan besar itu sudah saling melihat antara satu dengan yang lain. Musa sudah melihat Firaun di belakang. Dan Firaun dan bala tentaranya sudah gembira, sebentar lagi akan mengeksekusi Musa dan pasukannya. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Mereka mengatakan, Musa, kita pasti akan tersusul oleh mereka. Sudah, menyerah saja, kita pasti ditangkap. Coba perhatikan apa perkataan Nabi Musa alaihi salam. Kalla bal, kalla, ya, kalla inna ma'iya rabbi. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Tidak. Ya, kita belum selesai. Sesungguhnya Allah bersama kita, Allah bersamaku, dan Allah akan memberiku petunjuk. Ini apa, ikhwan sekalian? Ini thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perjalanan dakwah kita ini pasti akan mendapati rintangan, pasti akan mendapatkan goncangan, pasti akan mendapatkan berbagai perkara-perkara yang kita tidak suka. Tetapi satu hal yang harus kita hadirkan dalam diri kita, bagaimana ketergantungan kita, ya, bagaimana ya, tawakal kita itu senantiasa tetap kita gantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ketika dalam kisah penggalian kembali sumur Zam-Zam, ya, saya kira ini juga kisah yang sangat populer ikhwan dan akhwat sekalian. Ketika itu ya, ketika itu Abdul Muthalib, ya, kakek Rasulullah SAW, itu dikisahkan di dalam kitab Dalailun Nubuwah dari Ali bin Abi Thalib dengan sanad yang sahih. Riwayat ini sanadnya sahih dari Ali bin Abi Thalib. Waktu itu kan seperti yang kita tahu, ikhwan sekalian, sumur Zam-Zam itu sempat tenggelam ratusan tahun di dalam tanah. Jadi kisahnya ketika Ismail dan keturunannya Ismail ini ratusan tahun setelah keberadaan Ismail dan wafatnya beliau, orang-orang Mekah itu sempat meninggalkan kota Mekah. Ya, Mekah itu ditinggalkan, dan sebelum meninggalkan kota Mekah, mereka mengubur sumur Zam-Zam. Jadi sumur Zam-Zam itu hilang dari permukaan tanah. Hingga masa di mana suatu siang Abdul Muthalib datang di Hijr Ismail untuk tidur-tidur. Ketika dia tidur-tiduran, tiba-tiba dia mimpi. Ya. Lalu dia katakan, "Tsumma atani atin." Kemudian seseorang datang di dalam mimpi saya. Orang dalam mimpinya mengatakan, "Uhfur Zam-Zam." Uhfur at-Thayyibah. Galilah at-Thayyibah. Makanya salah satu nama lain dari Zam-Zam itu adalah At-Thayyibah. Lalu dia tanya, "Wa ma at-Thayyibah?" Apa At-Thayyibah itu? Tapi mimpi berakhir,
orang itu menghilang dan tidak memberitahu apa itu at-thayyibah. Hari kedua, di Hijr Ismail lagi dia datang dengan mimpi yang sama dan orang yang sama. Kembali orang itu mengatakan, ahfur al-barrah, galilah barrah. Abdul Muthalib tanya, wa ma barrah? Apa itu barrah? Mimpi berakhir, orang yang sama menghilang dan dia tidak juga mendapatkan kejelasan tentang apa itu barrah. Kemarin disuruh gali apa? Thayyibah. Hari ini barrah. Hari ketiga dia kembali datang di situ. Begitu datang, ya, tidur, datang lagi orang yang sama. Kali ini dia mengatakan, uhfur al-madnunah, galilah al-madnunah. Madnunah. Wa mal madnunah? Apa itu al-madnunah? Tapi orang yang dalam mimpinya tidak jawab. Nah, makanya nama lain Zamzam itu adalah at-thayyibah, al-barrah, dan al-madnunah. Tidak dapat jawaban juga. Akhirnya hari keempat dia datang lagi. Nah, kali keempat orang dalam mimpinya mengatakan apa? Uhfur Zamzam, galilah Zamzam. Dia bertanya, iya tapi di mana saya harus gali Zamzam? Orang itu mengatakan, ya, dia tanya, apa itu Zamzam? Maka orang dalam mimpi mengatakan apa? Ma'un la tunzaf, sumber air yang tidak akan pernah habis. Wala tudhammu, dan dia tidak akan pernah rusak, tidak akan pernah berlumut. Makanya selama-lamanya sumur Zamzam itu tidak pernah berlumut. Tasqil hajijal a'zam, dia akan memberi minum kepada jemaah haji sepanjang zaman betapapun banyaknya orang datang berhaji. Coba perhatikan, ya. Ibrahim menggalinya kira-kira 20 abad. Menggalinya. Penggalian atau munculnya Zamzam ini kira-kira 20 sampai 22 abad sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ya, lebih dari 2000 tahun sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Sampai hari ini masih mengalirkan airnya, meskipun sempat dikubur, ya, terkubur di dalam tanah. Galilah ia di antara kotoran dan darah binatang. Ya. Bainal farthi wad dam, di antara kotoran dan darah binatang. Galilah ia di tempat di mana gagak berwarna hitam putih, gagak yang berwarna hitam putih mematukkan paruhnya. Dan galilah ia di tempat semut membangun sarangnya. Sekarang saya tanya ikhwan dan akhwat, kalau antum dapat tanda-tanda begini, tahu enggak maknanya? Ya, antum tahu isyarat seperti ini? Kalau saya tidak tahu. Tapi Abdul Muthalib memahami isyarat ini. Akhirnya setelah dia tandai, ya mungkin kalau sekarang GPS, dia tandai koordinatnya, keesokan harinya dia mengajak putranya yang tertua. Ketika itu memang masih satu orang, Al-Harith, pamannya Rasulullah SAW. Putra tertua Abdul Muthalib, Al-Harith namanya. Dia adalah ayahanda dari Abu Sufyan Al-Harith, Abu Sufyan bin Al-Harith. Ada sepupu Rasulullah SAW yang sempat memusuhi Rasulullah SAW, menjadi orang kafir dan paling menyakitkan pada Rasulullah SAW. Makanya agak lambat diterima keislamannya oleh Rasulullah SAW. Agak lambat diajak ngomong. Namanya Abu Sufyan bin Al-Harith. Itu sepupu sekali Rasulullah SAW. Nah, meskipun dia nanti menjadi salah seorang sahabat juga. Dan itu punya kisah tersendiri yang mungkin nanti pada kesempatan lain kita akan kisahkan. Dia ajak anaknya Al-Harith. Ya, begitu dia mulailah mereka menggali pada jarak 21 meter dari sudut Hajar Aswad. Ketika mereka menggali, orang-orang Quraisy melihat mereka, ya bertanya tentu, sedang apa di situ? Dia bilang, saya sedang menggali sumur Zamzam. Saya menggali sumur. Apa kata orang Quraisy? Apa tidak ada pekerjaan yang lebih menjanjikan daripada yang seperti itu? Ini omong kosong. Mana ada air di zaman sekarang? Mana ada Zamzam di situ? Tapi Abdul Muthalib teguh dengan keyakinannya. Dia yakin saja, dia yakin begitu percaya dengan apa yang dia saksikan di dalam mimpinya. Maka begitu dia dapat airnya, dia bertakbir. Allahu Akbar. Dan muncratlah Zamzam itu dari dalam tanah yang sekian ratus tahun tidak pernah mengalirkan airnya, bahkan tidak nampak dalam pandangan manusia. Begitu dia bertakbir, orang-orang kafir Quraisy datang. Ya, sudah melihat ada hasilnya, dia bilang, innaha bi'ru abina Ismail. Ya, orang kafir Quraisy mengatakan, ya itu juga sumur ayah saya. Ismail itu kan kakek kita bersama, kakekmu dan kakekku juga. Ini kan kadang-kadang memperlihatkan karakter sebagian orang. Ya, begitu kita bekerja, begitu kita asik mendiskusikan, mereka tidak nampak batang hidungnya. Tapi ketika sudah ada hasilnya, sudah bisa dibagi begitu, tiba-tiba mereka nampak datang hadir untuk minta bagian. Ya, dan ini bukan ikhwah tentu saja, tapi kalau di tengah masyarakat ada yang seperti itu.
Ya kalau kerja bakti tidak pernah muncul. Begitu keluar konsumsinya, ngopi enak ini, wah luar biasa. On the way. Siap-siap mak, on the way. Mak, antum mana waktu pekerjaan ini dimulai ketika kita berkeringat? Mana antum? Tapi begitu jalan koteknya keluar, empek-empeknya keluar ya kalau di Palembang. Empek-empeknya keluar, mereka tiba-tiba datang. Nah, Quraisy begitu. Dia mengatakan, "Inna habiru abina Ibrahim, Ismail." Itu sumur ayah kami, Ibrahim. Lalu dia mengatakan, "Wa inna lana fiha haqqa." Dan kami juga punya hak. Ya, fa asyrikna ma'aha fiha, fa asyrikna ma'aka fiha. Kami berikan hak kepada kami untuk memilikinya seperti kalian memilikinya. Kami juga punya hak. Apa jawaban Abdul Muttalib? La, mana bifail? Tidak, enak saja. Waktu saya gali antum bully saya, ya. Waktu saya sibuk-sibuk menggali sama Al-Harith, kalian ejek-ejek saya, malah dikatakan ini pekerjaan omong kosong. Kok sekarang sudah ada akhirnya minta jatah? Enak sekali, ya. Nah, lalu dia mengatakan innana, ya. Dia mengatakan kami tidak akan meninggalkanmu sebelum kamu menyerahkan setengah dari kepemilikan air Zam-Zam itu. Tapi Abdul Muthalib tetap kokoh, dia tidak akan memberikan itu. Lalu dia mengatakan apa? Ya, kalau begitu saya akan angkat ini di pengadilan. Saya akan tidak akan meninggalkanmu sampai engkau bagi. Pokoknya ini harus diserahkan kepada orang yang bisa mengadili persoalan ini. Abdul Muthalib mengatakan, "Oke, boleh, ya. Saya siap. Datangkan orang yang bisa menengahi. Kalau dia katakan bagi dua, saya bagi dua." Nah, akhirnya orang kafir Quraisy mengatakan ada dukun di Syam dari Bani Sa'ad namanya Hudzail. Nah, ini kan Mekah ketika itu sama dengan kota Madinah belum ada pemerintahan yang mengatur yang hukum positifnya itu mengatur di semua suku. Enggak, masing-masing suku itu berdiri dengan kearifan lokal dan sistem yang mereka anut masing-masing. Jadi tidak ada yang mengikat. Masing-masing orang hidup dengan kesukuannya. Akhirnya Abdul Muthalib sepakat, oke, kita berangkat ke Palestina ketika itu. Bayangkan ikhwan sekalian, mereka meninggalkan Mekah ke utara hanya untuk minta pendapat fatwa dari dukun yang ada di Syam itu. 20 orang Abdul Muthalib bersama saudara-saudaranya dan putranya, 20 orang kafir Quraisy, orang Quraisy maksud saya, ya, itu berangkat. Jadi 20 orang Abdul Muthalib, 20 orang orang-orang Quraisy. Di tengah jalan, ikhwan sekalian dan akhwat sekalian, air dan perbekalannya Abdul Muthalib itu habis. Airnya habis. Kalau dalam riwayat Sofiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam Ar-Rahiqul Maktum itu dikisahkan hujan yang turun. Nah, ini riwayat yang lain. Ini dalam Dalailun Nubuwah oleh Imam Baihaqi. Ketika mereka kehabisan air, Abdul Muthalib minta sama barisan yang di sampingnya, barisannya orang Quraisy. Saudara-saudaraku Quraisy, boleh enggak antum bagi air yang antum miliki itu? Kami kehausan dan saya khawatir kondisi kehausan ini menjadikan kami tidak bisa sanggup untuk sampai ke Syam. Apa jawaban Quraisy? Ya, perhatikan. Ya, enak saja. Kita berangkat ini kan mau minta fatwa gara-gara kita berebut air. Kamu tidak mau kasih airmu, masa sekarang kami yang harus berbesar hati membagi air kepada kalian? Nikmati saja apa yang terjadi kepada kalian. Ya. Itu kesalahan Anda. Masa sekarang saya bagi air, saya minta airmu Zam-Zam kok tidak bisa bagi? Tidak mau bagi. Sekarang apakah kami harus berlapang dada, ya bermurah hati memberi air? Enggak. Kami juga butuh. Coba kalau air kami habis, terus kami kehausan dong seperti kalian, ya. Akhirnya intinya enggak dikasih air. Maka mereka terus berjalan. Pada saat kondisi sama sekali mereka tidak bisa lagi meneruskan perjalanan, ikhwan dan akhwat sekalian, akhirnya mereka berhenti. Mereka turun dari ontanya dan Abdul Muthalib bertanya kepada anggota rombongannya, kita mau apa ini? Sudah tidak ada air. Kita terus pun pasti tidak sanggup. Lalu mereka mengatakan, itu terserah kamu ya Abdul Muthalib. Apa yang menjadi fatwamu, apa yang menjadi keputusanmu, itu akan menjadi keputusan bagi kita. Lalu Abdul Muthalib mengatakan, kalau begitu, mari setiap di antara kita menggali lubang kuburannya masing-masing. Kita gali kuburan kita masing-masing. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Kita menanti kematian, dan setiap ada orang meninggal, kita dorong lalu kita tutup sampai orang terakhir di antara kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maka mulailah mereka menggali sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing sampai selesai 20 kuburan. Ya. Sungguh kalau kita ada yang bisa mengabadikan peristiwa itu, misalnya, maka itu tentu menjadi sebuah kondisi yang sangat luar biasa. 20 orang Quraisy ini
Abdul Muthalib dan saudara-saudara dan keluarganya ini duduk di sisi kuburan mereka masing-masing menanti kematian. Begitu mereka sedang menanti kematian dalam keadaan sakaratul maut, tiba-tiba Abdul Muthalib mengatakan, la wallahi, tidak demi Allah. Kita duduk menanti kematian, tidak berusaha, tidak menggantungkan harapan kepada Allah, tidak mencari di depan sana. Boleh jadi di depan sana, ketika kita berjalan, Allah akan anugerahkan air. Itu mending daripada kita duduk menunggu malaikat maut untuk menjemput kita. Tidak, kita tidak lakukan. Satria Quraisy tidak akan melakukan itu. Satria Quraisy tidak akan melakukan itu. Bangkit, dia katakan, irtahilu ya ikhwan. Bangkit wahai saudara-saudaraku, naik ke atas onta kalian, kita jalan. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala berikan air di depan sana. Betul. Ikhwan sekalian. Bahkan baru saja Abdul Muthalib mengangkat kakinya dari tanah yang dibawanya itu pecah dan mengeluarkan air yang begitu banyak. Maka minumlah mereka. Dan semua detik-detik, semua kondisi-kondisi ini, detik demi detik disaksikan oleh orang kafir Quraisy yang ada di sampingnya mereka dalam rombongan yang lain. Mereka minum sepuasnya. Perhatikan, ketika mereka sedang minum, kira-kira waktu itu orang Quraisy juga sudah menipis perbekalannya. Kalau antum dalam kondisi seperti itu, apakah antum mau panggil orang Quraisy untuk minum? Ya? Dibalas kalau saya tidak. Ya? Kalau saya tidak. Kira-kira ada yang di antara antum yang mau panggil mereka? Lihat ikhwan sekalian. Kebesaran hati, kelapangan dada Abdul Muthalib. Makanya ketika kita Rasulullah SAW tidak punya rasa dendam dalam dirinya, tidak punya rasa dengki dan tidak punya rasa hasad, iri kepada orang lain. Betapapun beliau dimusuhi, betapapun beliau diusir oleh orang kafir Quraisy, beliau tidak pernah benci orang-orang Mekah. Beliau tidak pernah benci sama orang yang menyakitinya. Sebelum beliau lahir, ada seorang pria Quraisy, pemimpin kota Makkah yang bernama Abdul Muthalib, yang adalah kakek beliau. Perhatikan, ketika dia sudah dapat air, dia tiba-tiba memalingkan pandangannya ke barisan sebelah, lalu mengatakan, ya, wahai orang Quraisy, halumu ilal ma, mari minum sama-sama. Qad saqana Allahul ma, Allah telah memberi kita air minum, dan ini milik juga kalian juga. Maka mereka minum sama-sama sampai puas. Setelah puas, apa kata orang-orang Quraisy itu? Ya Abdul Muthalib, qad qudiyal amru bainana wa bainak. Sudah jelas perkaranya Abdul Muthalib. Perkara ini sudah ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah yang telah memberi minum beberapa hari yang lalu di Zamzam itu adalah juga Allah yang telah meledakkan tanah di bawahmu kemudian mengalirkan sumber air untukmu dan untuk kita juga. Demi Allah, ma nukhasimuka abada, kami tidak akan lagi menentangmu dan menuntutmu, berselisih kepadamu, ya, karena persoalan air ini, dan sudah jelas ini adalah merupakan milikmu. Akhirnya ikhwan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka pulang dan menjadi kesepakatan bahwasanya sumber air itu mutlak merupakan milik Abdul Muthalib dan keluarganya. Di sini ada pelajaran bahwa betapapun kita menghadapi berbagai ujian dan penderitaan di jalan ini, maka yang harus kita tanamkan pada diri kita bahwasanya kita punya Allah, kita punya Rabb, kita punya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghilangkan dan akan menguatkan kita di jalan ini. Jadi meskipun kita sadar bahwasanya kita adalah insan yang lemah dan kadang-kadang kena futur, harus hadir dalam diri kita. Kita belum selesai, ya. Jadi suatu masa kita dapat masalah, selalu kita katakan Allah bersama kita. Kita tidak selesai, Allah bersama kita. Dan Abdul Muthalib ini tidak pernah lihat Rasulullah SAW dapat wahyu, tidak pernah lihat kitab suci Al-Quran, apalagi belajar sunnah Rasulullah SAW. Tetapi keyakinannya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala telah menjadi sebuah kisah yang menjadi sumber inspirasi bagi kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran terbesar kita. Kemudian yang ketiga, ikhwan sekalian, yang terakhir adalah setelah thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah quwwatut tanzim. Ya, kekuatan tanzim, kekuatan jamaah, kekuatan berorganisasi. Ini juga adalah menjadi sebuah unsur yang akan menguatkan kita agar kita tetap teguh di jalan dakwah. Ayat begitupun dengan hadis-hadis Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita betapa kita ini selalu berusaha untuk menguatkan persatuan di antara kita. Jadi kita jangan punya prinsip
saya kayaknya tidak cocok dengan fulan. Saya kayaknya tidak, apa ya, dia karakternya seperti itu, tidak cocok saya bekerja dengan itu. Nah, dimanapun kita berada, tidak akan ada kondisi yang aman-aman saja. Tidak akan ada kondisi yang sejahtera di kondisi seperti itu. Makanya ada sebuah riwayat yang sangat terkenal kan, kadirul jamaah afdol min safil fard, khairu min safil fard. Ini dinisbatkan kepada Ali bin Abi Thalib, bahwa keruhnya berjamaah itu, keruhnya berjamaah, ya, itu jauh lebih baik daripada beningnya kesendirian. Keruhnya berjamaah itu lebih baik daripada beningnya kesendirian. Ya namanya orang berjamaah. Saya bersaudara, antum bersaudara dengan adiknya antum, meskipun lahir dari cetakan yang sama, dipanggang di oven yang suhunya sama, yang bikin adonannya juga sama, bapaknya antum. Coba lihat, kita bersaudara ini dengan cetakan yang sama, ovennya sama, mixernya sama. Coba lihat, hasilnya sama enggak? Ya, beda. Kita punya karakter yang berbeda. Bahkan adik saya itu, kalau saya bersaudara 4 orang laki-laki, saya yang paling jelek. Ya, jadi ada ikhwah pernah, betul, saya bukan basa-basi ya. Ada ikhwah pernah habis tarbiyah. Ya. Habis tarbiyah dia bilang, Ustaz, karena dia kenal adik-adik saya, dia bilang, Ustaz, boleh saya jujur? Saya bilang, oh boleh, jujur itu diwajibkan di dalam agama kita. Tapi nanti Ustaz marah, saya bilang. Kenapa saya bisa marah kalau antum jujur? Ya, tapi janji tidak marah. Saya bilang enggak. Dia bilang, Ustaz, afwan. Di antara antum bersaudara, antum yang paling jelek. Saya bilang, lah, Allah, kejujurannya antum itu betul-betul menyakitkan. Ya, itu jujur yang menyakitkan. Tapi saya, dia bilang, ya mohon maaf ini Ustaz. Ya, di antara antum bersaudara, antum paling jelek. Jadi saya bilang, ikhwan sekalian, saya bilang, akhi, kalau saya jelek, lalu adik saya gagah, itu berarti bapak dan ibu saya canggih. Berarti mereka bisa belajar dari pengalaman. Ya kan? Ya. Wah, anakmu ini, mah, kok musibah begini jadinya? Ya Allah, ya Rabbi. Ganti deh, ya. Jadi diganti metodenya, diganti resepnya. Maka lahirlah adik saya gagah. Anak ketiga lebih gagah. Anak keempat, lebih gagah lagi. Itu artinya mereka belajar dari pengalaman. Jadi kalau ada anak, orang yang kakaknya gagah, adiknya jelek, berarti ayahandanya tidak canggih. Tidak cerdas mereka. Mereka tidak belajar dari pengalaman. Nah, saya ingin mengatakan ikhwan sekalian, apalagi dengan kita bertemu dalam satu jamaah, dalam jamiah, dalam organisasi, dalam lembaga, dalam komunitas seperti ini, ya tentu saja bahwasanya kita akan ada perbedaan karakter. Orang Bugis beda sama orang Melayu, orang Jawa beda sama orang Madura, orang Jakarta beda sama orang Bone, jelas. Dan ini yang akan saling menguatkan kita. Justru karakter yang berbeda-beda, potensi yang berbeda-beda itu akan menjadikan kita saling menguatkan antara satu sama lain. Justru kalau karakternya sama, itu tidak bisa saling menguatkan. Nah, ini yang harus kita pahami secara bersama. Maka yang harus kita lakukan ikhwan dan akhwat sekalian adalah selalu terus berusaha untuk menguatkan persaudaraan di antara kita, saling membantu, saling membangun di antara kita. Jangan lepas dari jamaah. Saya selalu katakan sama ikhwah, betapapun kita merasa sakit, jangan lepas bersama dengan ikhwah. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-38, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha. Dan sabarkan dirimu wahai Muhammad. Sabarkan dirimu wahai Muhammad bersama dengan orang-orang beriman yang mereka itu berdoa, bermunajat, beribadah kepada Allah di pagi dan petang hari. Ya. Ini adalah ayat yang jelas menunjukkan kepada kita Rasulullah SAW disuruh bersabar bukan bersama orang-orang kafir, tapi bersama dengan orang-orang beriman. Artinya, ketika kita bersama dengan orang-orang beriman, bukan berarti tidak ada gangguannya, tidak ada masalahnya. Pasti ada masalahnya. Ya. Maka oleh sebab itulah, tatkala Rasulullah SAW disuruh bersabar bersama orang beriman, ini juga adalah merupakan seruan umum bagi kita. Kita harus bersabar dengan ikhwan dan akhwat kita yang beda karakter. Apa Ustaz? Terlalu banyak bicara itu orang. Ya. Sebaliknya, itu ikhwah, itu akhwat, kalau tidak pernah bicara, dia tidak tahu apa prinsip hidupnya, pokoknya jarang ngomong, ya macam-macam. Itu kan karakter. Ini orang
apa ya? Iya, karakter yang berbeda-beda. Nah, ini harus menjadi sebuah catatan-catatan, harus menjadi sebuah kondisi-kondisi yang kita harus berlapang dada, kita harus berusaha untuk membesarkan hati kita. Kalau istilahnya Ustadz Ikhwan Abdul Jalil itu, senantiasa kita siapkan kantong-kantong maaf di dalam diri kita. Yang ketika ada orang yang berbuat salah, kita hadiahkan satu. Ada lagi yang berbuat salah, kita hadiahkan satu. Dan semakin banyak kantong-kantong yang kita siapkan, itu artinya semakin banyak kita berlapang dada terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh saudara-saudari kita. Ini yang harus kita lakukan, ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kira yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin saya terlalu banyak berbicara ya, tapi intinya saya ingin mengatakan yang pertama, kita harus memahami tabiat jalan, bahwa jalan ini pasti tidak mudah. Yang kedua, selalu kita tidak boleh terlepas dari keyakinan kita akan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah SAW diusir dari kota Mekah, sepulangnya dari Taif, Zaid bin Haritha mengingatkan, wahai Rasulullah, apakah kau masuk kota Mekah padahal mereka telah mengusirmu? Wahum akhrajuka, mereka mengusirmu. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai Zaid, bukankah kamu sendiri sudah lihat betapa Allah senantiasa hadir untuk menolong dan memberikan jalan keluar kepada kita? Allah pasti akan menolong agamanya dan memenangkan nabinya. Ini adalah apa? Thiqah kepada Allah Subhanahu wa taala. Turunlah malaikat Jibril yang menyampaikan kabar gembira, bahkan bantuan. Kalau mau, saya bisa menimpakan gunung Jabal Abu Kubais. Saya perintahkan malaikat penjaga gunung menempahkan mereka kalau kau mau. Tapi Rasulullah SAW tidak. Penjaga gunung Jabal Abu Kubais dan Jabal Qayqi'an di kota Mekah itu mengatakan, wahai Muhammad, benar yang dikatakan oleh malaikat Jibril. Kalau kamu Taif itu hilang dari peta geografis, hilang dari peta dunia. Tidak ada anak cucunya akan hadir di atas muka bumi ini kalau kamu mau. Tapi apa jawaban Rasulullah SAW? La bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahda wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak wahai Jibril, tidak wahai malaikat penjaga gunung, aku malah berharap semoga Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari anak keturunan mereka orang-orang yang nantinya hanya beribadah kepada Allah saja dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka lahirlah Ikrimah bin Abi Jahal dari tulang sulbinya Abu Jahal. Lahirlah Khalid bin Al-Walid dari tulang sulbinya Al-Walid bin Mughirah. Lahirlah Jamilah bintu Abdullah dari tulang sulbinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Dan tokoh-tokoh Islam yang lain yang mereka ini lahir banyak dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah Jubair bin Mut'im dari pemimpin kota Mekah, Mut'im bin Ali. Dan ini menunjukkan sekali lagi ikhwan sekalian, pentingnya kita terus berusaha dan menghadirkan kethikohan ini pada diri kita. Kemudian yang terakhir tadi, bagaimana kita senantiasa berjamaah. Ya, apalagi kita, kalau gambarannya tadi kita sedikit, jangan yang sedikit ini dipecah belah lagi. Jangan baper. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang baper di jalan dakwah ini. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang tidak militan di jalan ini. Tidak ada tempat bagi orang-orang yang lemah jiwa di jalan ini. Karena jalan ini pasti berlika-liku. Di kiri kanannya ada jurang yang harus kita sadari dan justru harus memompa, ya, menghadirkan militansi itu pada diri kita. Saya kira itu ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jazakumullah khairan telah ya bersama-sama kita malam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan kita, dan semoga suatu saat kita bisa berkumpul ya di dalam majelis, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di akhirat kelak di dalam surga-surganya, di dalam dipan-dipan yang berhadapan dengan segala kenikmatan, dan kita bisa bernostalgia atas apa mungkin rasa sakit, mungkin air mata, mungkin tetesan darah yang pernah kita dapatkan dalam perjuangan ini. Semuanya akan menjadi sebuah nostalgia yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.